Hai guys, lagi pada ngapain nih? Rebahan ya? Hehe. Kali ini, Mimin bakal ceritain Along with the Gods, The Last 49 Days. Di film yang sebelumnya, yaitu The Two Worlds, kita dibawa dengan cerita yang sangat mengharukan, dan bikin kita ingin segera bertaubat, karena kita diceritain perjalanan arwah manusia di alam akhirat. Di 49 Days ini, akan lebih banyak menceritakan perjalanan dan masa lalu ketiga wali akhirat, yaitu Gangrim, Hewon Max, dan Dokchun. Ketiga wali ini akan membantu arwah Suhong menjalani sidang akhiratnya. Nah, gimana keseruan ceritanya? Silakan kalian tetap rebahan, dan Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan pertarungan wali akhirat, yaitu Gangrim dan Hewon Max melawan tentara neraka. Lalu di tengah pertarungan, arena sidang neraka kesalehan pun muncul. Di sidang ini, Gangrim memohon agar Suhong disidang, sebab dia mati belum pada waktunya, karena dia mati dibunuh. Namun Raja Yomra marah, karena Gangrim ikut campur sama urusan orang yang masih hidup, dan menemani arwah penasaran, sehingga membuat alam akhirat menjadi kacau. Hewon Max dan Dokchun juga ikut memohon. Ketiga wali ini juga mempertaruhkan jabatannya demi membelah Suhong. Kemudian Raja Yomra pun setuju. Namun dengan syarat, dalam waktu 49 hari, mereka harus membawa arwah Hurchosam. Yang gak bisa dicabut nyawanya karena ada Sungju. Dia ini dewa rumah yang menampakkan diri sebagai manusia dan membantu keluarga Hurchun. Wujud asli dari Sungju ini adalah sebuah guci. Nah, Gangrim memutuskan untuk membagi dua tim. Hewon Max dan Dokchun ke alam dunia, dan Gangrim sendiri akan menemani Suhong menjalani sidang di alam akhirat. Jaksa kemudian bilang bahwa Suhong harus melewati dua sidang, karena dia pernah jadi arwah penasaran dan pendendam, serta mencoba membunuh manusia. Menurut Raja Yomra, kalau Gangrim dan tim gagal membawa arwah Hurchosam, maka arwah Suhong akan abadi di dalam neraka untuk selamanya. Sementara untuk Gangrim dan kedua wali, yaitu Hewon Max dan Dokchun, mereka tidak bisa reinkarnasi. Nah, di scene selanjutnya, Hewon Max dan Dokchun sudah ada di dunia. Dokchun kemudian akan mencabut nyawa Hurchun. Sementara itu, Hewon Max meminum isi guci. Namun sebelum cabut nyawa Hurchun, Dokchun keburu ketahuan dulu sama Sungju. Dan dia bilang bahwa isi guci itu untuk buang air kakek Hurchun. Kemudian terjadilah pertarungan antara Hewon Max dan Sungju. Hewon Max kalah, kemudian Dokchun meminta maaf. Sungju kemudian bertanya, apakah kalian gak inget sama gua? Nah ternyata, Sungju ini dulunya wali akhirat dari Hewon Max dan Dokchun. Mereka gak inget karena dihapus ingatannya sama Raja Yomra. Sungju ngebolehin mereka buat cabut nyawa kakek Hurchun, tapi harus nunggu cucunya masuk sekolah. Sementara itu di akhirat, saat di sungai kemalasan, Suhong nerocos terus kayak emak-emak. Dia kepo dan pengen tahu banget siapa Gangrim. Karena kesal, Gangrim pun nyeburin Suhong ke sungai. Lalu datanglah Hewon Max dan Dokchun. Mereka lapor sama Gangrim kalau Sungju ngebolehin cabut nyawa kakek Hurchun, tapi nunggu 40 hari lagi. Nah, pas Dokchun mau ngomong tentang masa lalu mereka, Hewon Max langsung nyegah. Kemudian kedua wali ini pun pergi. Lalu Gangrim ngasih tahu ke Suhong kalau Gangrim adalah jenderal dari dinasti Goryeo yang tidak sengaja dibunuh oleh saudaranya. Di alam dunia, Sungju didatengin sama debt collector. Tapi dewa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya, ya karena dia dewa rumah, jadi dia nggak boleh ngelukain manusia. Dokchun dan Hewon Max ketawa saat Sungju nggak sengaja nyentuh tai orang. Dan artinya, dia menjadi lemah saat ini. Mereka kemudian menawarkan bantuan. Dokchun janji akan mencarikan kehidupan yang lebih baik bagi Yundong, yaitu cucu sang kakek. Hewon Max juga kepo sama masa lalunya. Karena lihat kakek dipukul dan cucunya diancam, Sungju akhirnya setuju. Dan Hewon Max pun ngajar semua debt collector sampai semuanya tepar. Keren banget asli. Setelah beres, Hewon Max meminta untuk diceritain kisah masa lalu dia. Sungju pun bercerita bahwa Hewon Max dulu adalah seorang prajurit paling hebat di dinasti Goryeo dan memiliki julukan White Whale Cat. Karena dia selalu memakai selendang bulu putih di lehernya. Dia menjaga perbatasan utara, dan sangat diakui kehebatannya. Mendengar cerita Sungju,
Hewan Max pun bangga akan dirinya dulu. Sementara di neraka kemalasan, kita diperlihatkan dengan sebuah siksaan yang mengerikan. Para arwah manusia dikejar-kejar oleh batu raksasa. Kalau di sini sih jadinya arwah manusia penyet, hehe. Untungnya, Suho nggak perlu ngelewatin sidang ini. Padahal waktu hidup dia malasan banget, guys. Sementara itu di alam dunia, Sungju memberikan alasan kenapa dia berwujud manusia. Alasannya ya karena Hyundong piatuh dan ayahnya pergi meninggalkannya entah kemana. Sementara itu, kakek Hurchun selalu didatengin sama debt collector. Sungju bercerita bahwa dia menggunakan uang kompensasi gusuran untuk menanam saham, tapi Dukchun tahu kalau investasinya merugi. Hewan Max juga malah ngetawain kalau ada dewa yang main saham. Namun Sungju tetap yakin bahwa obligasi akan tetap pulih. Keesokan paginya, mereka ke panti asuhan dan menanyakan syarat memasukkan Hyundong ke panti asuhan ini. Kemudian, resepsionis ngasih tahu kalau ada surat keterangan bahwa kakeknya tidak mampu merawat anak secara fisik, maka mereka bisa membantunya. Nah, saat mereka nyantai di taman, Sungju kagum sama Dukchun. Karena sifatnya yang tidak berubah, Sungju kemudian cerita. Ternyata dulu saat pasukan Goryeo menyerang desa, Dukchun membawa anak-anak ke tempat yang aman. Dukchun adalah pemimpin dari para yatim piatu. Menjadi perawat bagi para anak yatim piatu selama 3 tahun. Dan dia meninggal pada umur 18 tahun. Sementara itu, di sidang neraka kebohongan, Gangrim terus membicarakan tentang reinkarnasi. Namun ternyata Suhong gak mau. Suhong cuma pengen tahu masa lalunya Gangrim aja. Akhirnya Gangrim cerita kalau dia dulu adalah anak jenderal. Ayahnya jadi panutan dia. Namun ayahnya mengadopsi anak yang merupakan keturunan orang biasa yang kehilangan orang tuanya. Di alam dunia, Hewan Max lagi ngelatih kakek buat pura-pura budak. Di TV mereka nonton berita bahwa ditemukan mayat Suhong. Sementara itu, Gangrim terus bercerita bahwa Gangrim merasa cemburu dengan saudara angkatnya itu. Suhong seneng banget karena dapat cerita seru di semenjang perjalanan. Dan dia terus meminta untuk melanjutkan cerita dari Gangrim. Bertambahnya usia, saudara angkat Gangrim ini lebih kuat dibanding dirinya. Dia pun kesel banget karena ayahnya sendiri yang ngajarin saudara tirinya ini jadi lebih hebat dan kuat. Sementara itu di dunia, ternyata kakek Hurchun ini tetanggaan sama ibunya Suhong. Dan ibu Suhong ini akan pindah rumah. Sungju melanjutkan ceritanya. Dia cerita bagaimana Hewan Max dan Dukchun bertemu. Dulu saat Dukchun diserang harimau, Hewan Max menyelamatkannya. Dia kemudian datengin tempat persembunyian Dukchun. Dan di dalamnya ternyata banyak banget anak yatim piatu. Dan Hewan Max pun nolongin mereka. Kemudian ada beberapa orang datang. Dan main kasar gitu aja sama Sungju. Hewan Max gak terima dong. Dia pun langsung beraksi. Dia menghajar mereka. Ternyata mereka ini adalah kru penggusuran. Saat mengurus surat, kakek berhasil pura-pura budak. Tapi akhirnya ketahuan. Kemudian orang ini menawarkan bantuan kalau Hyundong bisa diadopsi di luar negeri. Saat di rumah, mereka bilang kepada kakek. Namun kakek nggak setuju tuh. Ditamparlah Sungju sang dewa rumah. Hewan Max pun ngejelasin. Malah kena tebas juga sama sang kakek. Gangrim bertanya sama Suhong, gimana perasaan dia kalau Dongyun dan Letnan Park ngehianatin dia. Namun, Suhong malah berbaik sangka kepada keduanya. Menurut dia, Dongyun adalah anak yang letoy, sedangkan Letnan Park baik banget sama Suhong. Dan dia memaafkan mereka, karena mereka tidak tahu bahwa Suhong masih hidup saat dikubur oleh mereka. Mendengar cerita itu, Gangrim langsung flashback sama masa lalunya. Saat dia melihat ayahnya menjadikan saudara tirinya sebagai vanguard, menggantikan posisinya, dan ayahnya juga sempat ngeremehin Gangrim. Saat itu terjadi peperangan yang membuat ayahnya tewas. Atas kejadian itu, Gangrim diangkat jadi panglima untuk mempertahankan benteng pertahanan. Sementara itu, Sungju terus bercerita bahwa Dokchun ditemukan Hewan Max di selatan. Dia terpaksa ke selatan karena butuh obat-obatan. Lalu, Hewan Max pun kembali membantu Dokchun. Sampai disitulah Sungju bercerita tentang masa lalu kedua wali ini. Namun, mereka berdua merasa ada yang kurang dari cerita itu, dan memaksa agar Sungju mau menceritakan lagi. Ternyata, Hewan Max diutus oleh Milnak untuk menjaga perbatasan. Dan orang tua Dokchun tewas oleh orang yang ada di hadapannya saat ini,
yaitu White Wildcat. Dokchun yang mengetahuinya sangat sedih, dan Haewon Max pun sangat menyesal. Keesokan harinya, Dokchun dan Haewon Max sempat adu argumen. Sungju pun bercerita lagi. Dalam ceritanya, Haewon Max sangat menyesal atas perbuatannya, sehingga dia membantu Dokchun dan melatih anak-anak yatim piatu untuk bertahan hidup, dan memberikan bahan makanan untuk mereka. Haewon Max juga membuat laporan palsu untuk Minak. Beralih ke alam akhirat. Kini, Gangrim dan Suhong sudah sampai di neraka ketidakadilan. Jaksa membacakan tuntutan dan memvonis Suhong. Gangrim pun membela. Karena cermin karma lagi nggak bisa dipakai, lagi di servis guys. Gangrim pun berencana ingin menghadirkan Dongyun ke sidang ini. Sementara itu di alam dunia, kedua wali dan seorang dewa ini sedang di pengadilan untuk ngurusin perwalian Yundong. Saat pulang, mereka berpapasan dengan kru penggusuran yang panik melihat mereka. Saat sampai di rumah, ternyata kakek sudah pingsan. Nah, tiba-tiba Sungju lemah dan kesakitan. Ternyata karena gucinya pecah. Sementara itu di sidang, dihadirkanlah Dongyun. Namun dia tidak memberikan jawaban yang lengkap. Hingga dia kehabisan waktu yang menjadikannya tewas di alam dunia. Dewa kemudian menunda sidang ini dan melanjutkannya ke sidang berikutnya. Sementara itu, Dokchun mencoba memperbaiki guci yang pecah, tapi tidak bisa. Sungju yang lemah pun melanjutkan cerita. Milnak mengetahui tentang Haewon Max yang ngasih makanan ke musuhnya dan tidak becus akan tugas menjaga perbatasan. Haewon Max pun kemudian dihukum di tengah hutan. Saat di hutan, datanglah kawanan serigala, dan dia mencoba melawannya. Saat sidang di neraka kekerasan, Gangrim melakukan pembelaan lagi, dan meminta untuk menunda keputusan sampai di sidang berikutnya. Dia juga bertaruh dengan hak reinkarnasinya. Gangrim juga memohon kepada dewa untuk memanggil Letnan Park dan Raja Yomra ke sidang berikutnya. Haewon Max berhasil selamat dari hutan. Dia kemudian mendatangi Dokchun, kemudian menyuruh dia dan anak-anak untuk pergi dari situ. Dia juga memberikan selendang putihnya untuk Dokchun, dan meminta maaf sambil menangis dan memeluk Dokchun. Kemudian Dokchun pun pergi meninggalkannya. Haewon Max bertanya kepada Sungju, apakah Haewon Max mati oleh saudaranya sendiri, yaitu Milnak. Tanpa sempat jawab pertanyaan itu, Sungju pun sudah lebur. Saat akan mencabut nyawa kakek Urjusam, Yundong bangun dan dia nyariin pamannya. Ketika Haewon Max melihat buku dan membacanya secara terbalik, ternyata Milnak adalah Gangrim. Gangrim yang datang ke rumah Dokchun bertemu dengan Haewon Max dan langsung menebasnya dengan pedang. Saat mau nusuk Haewon Max, Gangrim malah ketusuk duluan oleh Dokchun dari belakang. Dan Dokchun pun kemudian dibunuh juga oleh Gangrim. Tewaslah mereka bertiga di sini barengan. Kemudian, ketika Gangrim sekarat, ada Raja Yomra dan Dewa Sungju datang. Kedua wali itu akhirnya kembali ke akhirat. Dokchun melapor bahwa Dewa Sungju udah nggak ada. Gangrim dan Suhong pun terus melanjutkan perjalanan. Dan sampailah mereka di sidang neraka pembunuhan. Di sidang ini, Letnan Park dan Raja Yomra dihadirkan sebagai saksi. Di sini semuanya terungkap. Gangrim menjadi wali akhirat karena diberikan tawaran oleh Raja Yomra untuk menebus dosa Gangrim yang sangat besar dan tanpa dihapus ingatannya. Dan ternyata yang nemenin dia jadi wali adalah Haewon Max dan Dokchun, orang yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Dia pun merasa tersiksa hingga saat ini atas kesalahannya tersebut. Dia juga tidak berani mengakuinya kepada Haewon Max dan Dokchun, padahal dia tahu semuanya. Gangrim kemudian mengintimidasi Park, yang membuat neraka terbuka. Kemudian terungkap lagi, bahwa sebenarnya ayah Gangrim belum mati. Saat perang usai, Gangrim melihat ayahnya masih hidup. Namun dia menimbulnya dengan pura-pura nggak tahu. Raja Yomra bertanya kepada dia, kenapa dia nggak selamatin ayahnya itu? Gangrim menjawab, bahwa dia takut karena ayahnya akan memberikan posisi dan kekuasaan kepada saudara tirinya, yaitu Haewon Max. Gangrim sempat berubah pikiran untuk nolongin ayahnya, namun ternyata ayahnya sudah tewas. Gangrim yang ingatannya tidak dihapus, merasa sangat tersiksa selama 1000 tahun, karena belum sempat minta maaf sama ayahnya. Gangrim kemudian bertanya kepada Park, apakah sebenarnya dia tahu kalau Suhong masih hidup saat dikubur? Letnan Park pun kemudian menangis dan mengakui kesalahannya. Dia meminta maaf ke Suhong.
Hakim pun kemudian memutuskan bahwa Su-hong tidak bersalah. Lalu Su-hong pun direinkarnasi. Raja Yomra kemudian mengapresiasikan Raja Gangrin ini. Dan Raja Yomra juga tahu bahwa Hwon Max dan Dokchun ngintip dari awal sidang. Ketiga wali ini kemudian pergi ke dunia. Namun, mereka tidak jadi mencabut nyawa kakek Urchosan dan menunda reinkarnasi mereka bertiga. Kakak akan dicabut nyawanya ketika Hyundong sudah lulus. Tiba-tiba di alam akhirat udah ada Dongyun. Ternyata dia ini arwah mulia juga guys. Di sini Gangrin ngobrol tentang kesalahannya kepada Hwon Max dan Dokchun. Mereka berdua menjawab, kenapa kau mengungkit cerita 1000 tahun yang lalu? Di alam dunia, ternyata saham di Korea Selatan meningkat, dan usaha Sungju selama ini pun tidak sia-sia. Dan ternyata 1000 tahun yang lalu, Raja Yomra yang asli memberikan mandat jabatan untuk ayah Gangrin selama 1000 tahun. Nah, jadi selama ini Raja Yomra adalah ayah Gangrin. Nggak nyangka kan guys? Kemudian ditampilkan Su-hong yang akan segera masuk ke dalam portal reinkarnasi. Tapi Raja Yomra malah menawarkan kerjasama dengannya. Su-hong pun menyetujuinya, dan film pun selesai. Dilihat dari endingnya, sepertinya akan ada lanjutan dari film ini ya guys. Bikin penasaran banget asli nih film. Buat info aja nih guys, film ini jadi film terbaik di Korea Selatan. Hari pertama dirilis, penontonnya mencapai 14,6 juta penonton. Buset. Nah, menurut kalian, film menarik apa lagi nih yang ingin kalian ceritain sama Mimin? Coret-coret di kolom komentar ya guys. Makasih udah nemenin Mimin cerita, dan have a nice day semuanya.